Jadi kita kembali membaca di ayat 11 ayat 2 dikatakan demikian. Kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil putusan dan melaksanakannya, mengenal kehendak Bapa dan takwa kepadanya. Ini terambil dari ayat 11 ayat 2 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apa itu 7 roh Tuhan? Roh hikmat atau roh hukmah, roh pengetahuan atau pengertian, kemudian roh kebijaksanaan atau nasihat, roh keperkasaan atau roh kebura, roh Adonai atau roh Tuhan yang kelima, roh kenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Anda juga bisa menemukannya pada selain Yesaya 1 sampai ayat yang kelima, ada di Wahyu 1 ayat 13, juga Wahyu 1 ayat 4 maupun Wahyu 4 ayat 5. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, justru ini yang membuat banyak orang dunia sakti. Ketika mereka melatih 4 roh ini, maka ada yang dikatakan paranormal, ada yang dikatakan bisa menyembuhkan yang sakit, ada yang dikatakan bisa berjalan di atas air, punya tenaga dalam, punya jiwa. Itu karena melatih 4 roh itu. Tapi sebenarnya segala energi, segala kekuatan itu asalnya dari Tuhan, asalnya dari Bapa semata. Yang Satan lakukan hanya menyelewengkan atau dosa ya, penyelewengan dari kehendak Tuhan atau menyeleweng dari tujuan yang Bapa sudah tetapkan. Nah, bagaimana kalau 4 roh ini dipakai tapi tanpa kehendaknya? Nah, ini yang disebut oleh Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Makanya dikatakan di Matius 7 21 sampai 23, aku tidak pernah mengenalmu, I never knew you. Karena tidak mau kenal pada pribadi Elohim yang setia. Kalaupun mau, dia menolak, dia menyangkali Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Pada Kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan sebenarnya roh manusia itu asal dari roh Bapa sendiri, yaitu ruah ya, hembusan ya. Jadi nefes, nah hembusan dari Tuhan. Ya, ini 3 roh, roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan roh kenal akan Tuhan. Ini hilang ketika manusia jatuh dosa, itu dibahas di Roma 3:24, Roma 6 ayat 23, Kejadian 6 ayat 6. Itu oleh matanya tidak lagi mencintai perbuatan-perbuatan daging, hawa nafsu, dan tidak lagi sombong. Bahkan ilmu tadi makin berisi, makin merunduk, makin rendah hati, diatur-atur, tidak dimonetisasi atau cari duit, enggak, pelayanan yang murni, yang tulus. Karena filosofinya ya, dunia bukan rumahku, sisa hidupku di dunia itu supaya jadi berkat, melakukan bagian Tuhan. Jadi memberi makan 5.000 orang itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang luar biasa lah kita mengizinkan hidup kita mati, Kristus menggantikan kita, pribadi yang menyenangkan Bapak itu. Ya, saatnya kita punya slogan, dunia bukan rumahku, tapi hanya sementara. Hidupku di dunia ini cuma berkemas-kemas, sisa hidupku melayani Tuhan dan mengizinkan roh Tuhan sebenarnya berkuasa di hidup kita. Sebagai penutup, saya ingin rindu membacakan Kolose 3. Kenapa Kolose 3? Karena sebenarnya di Kolose 3 ini adalah destiny siapa anak Tuhan harusnya biasa, tapi jadi luar biasa sekarang karena langka yang begini. Karena itu kalau kita ya dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kita telah mati dan hidup kami tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kami menyatakan diri kelak, kami juga menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Karena kematikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu hidup di dalamnya. Dahulu kamu lakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Sampai ayat 10 dulu ya.
Jadi nggak otomatis memang, tapi justru ketika kita mengalami ini semua tiap hari kita diperbarui, tiap hari kita serupa Kristus, tiap hari makin dipertajam, roh kita menguasai jiwa, atau kardia tuh roh Tuhan tuh menguasai, mencengkram ya, dikatakan ketika Daud diurapi maka satu berkuasa Tuhan atas ya, itu terjadi juga dalam hidup kita, sehingga akhirnya makin serupa Bapa, jadi sempurna, standarnya Bapa sempurna, sehingga roh Tuhan yang berkuasa penuh, sehingga ketika mujizat-mujizat terjadi kita nggak mencuri kemuliaan, Tuhan yang dimuliakan, kitanya mati daging, kitanya hatinya malah jiwa-jiwa. Saya akan lanjutkan di ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Karena sebagai orang pilihan Elohim yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi jangan jadi kita gumun ya kalau lihat kok sabar nih hamba Tuhan, rendah hati. Nah mestinya itu begitu, tapi justru karena banyaknya nggak begitu. Ini menunjukkan bahwa ini kegagalan gereja, tubuh Kristus, termasuk saya juga, bahwa kita ini banyak mengurusi yang bukan Tuhan urusin gitu. Kita bukan ngurusin urusan surga, sehingga akhirnya Kristenan jadi ya sama dengan agama-agama lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang amazing ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Jadi Kristus yang memerintah kita, bukan kita yang memperalat Tuhan. Sekian, renungkan firman ini dalam-dalam. Bila tiba waktunya, 7 roh Elohim berkuasa penuh atas Anda dan saya. Bless you. Maranatha.